na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Prayogo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin saya akan menyampaikan uraian hikmah yang berkaitan tentang jika timbangan kebaikan dan keburukan sama. Ikhwan fillah rahimahullah, pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji sifat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segenap nikmat, utamanya nikmat iman, Islam, dan kesempatan serta kesehatan, sehingga masih diberi waktu oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, melaksanakan amal-amal ibadah kebaikan di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang insyaallah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, meriwayatkan bahwa Abi Waqqas beliau duduk di sisi Abdullah bin Umar ketika menjawab khabar. Dia berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, bila Anda mendengar sabda Rasulullah SAW, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha summa tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratan min ajrin kullu qirat mislu ahfud. Man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu min ajrin mislu ahfud." Barang siapa yang keluar untuk mengantarkan jenazah dari rumahnya, dia mensolatkannya kemudian mengikutinya hingga disemayamkan, baginya 2 qirat pahala, di mana 1 qirat itu sebesar bukit Uhud, 1 bukit Uhud. Barang siapa sholat jenazah kemudian pulang, maka ia mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Kemudian lalu Ibnu Umar mengutus Khabbab kepada Aisyah untuk menanyakan tentang perkataan tadi, apa kemudian mengabarkan kepadanya kembali. Sementara Ibnu Umar menunggu kabar dari utusan tadi. Kemudian setelah utusan itu kembali, dia berkata, "Benar apa yang dikatakan oleh sahabat tadi, Hurairah." Kemudian Ibnu Umar menyesalinya dan dia berkata, "Sungguh aku telah kehilangan banyak qirat." Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fillah rahimahullah, dalam hadis tersebut dapat kita pahami bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu bermuhasabah pada dirinya sendiri. Dia menyesali perbuatannya karena menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan, yaitu berupa pahala menyempurnakan sholat jenazah dan mengurusi jenazah saudara-saudara muslim lainnya. Namun dia dalam hadis ini dia menyesali, kemudian dia ingin memperbaiki kemudian di kemudian hari. Tak hanya menghitung apa yang telah dia lakukan, namun juga ia mengingat apa yang telah ditinggalkan di antara amal yang mestinya dilakukan oleh beliau. Ikhwan fillah rahimahullah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kemurahannya. Salah satunya tentang perhitungan amal kebaikan dan keburukan. Di sini setiap amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala mendapat ganjarannya berlipat-lipatkan, puluhan kali, 100 bahkan sampai 300 kali lipat, hingga kelipatan yang banyak kembali. Sementara setiap dosa yang kita lakukan ini dibalas dengan 1 kali dosa, 1 kali balasan. Sehingga berarti dari ukur balasan pahala orang-orang itu, jika ia melakukan amal kebaikan, maka derajat pahalanya akan puluhan kali, ratusan hingga ribuan kali bahkan, dan seterusnya. Sedangkan untuk setiap yang kita melakukan dosa atau kemaksiatan, amal keburukan, dengan hitungnya hanya 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Imam Hasan Al-Basri berkata, pahala kebaikan yang dilipat gandakan, sedangkan sekali dosa hanya dihitung 1 kali, maka celakalah bagi orang yang hasil kelipatan yang lebih sedikit dari 1 hari. Maksudnya adalah celaka
amal keburukannya lebih banyak daripada catatan amal kebaikannya. Yang padahal Allah telah memberikan keistimewaan seperti yang saya ingatkan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, selagi masih ada waktu, saya mengingatkan kembali di mana kita masih berkesempatan untuk beramal soleh. Selagi Allah masih memberikan sisa umur kita gunakan dengan baik dan kita memperberat timbangan kebaikan kita, atau bahkan bisa kita kosongkan atau mengurangi amalan-amalan keburukan kita. Selayaknya kita setiap hari bermuhasabah diri, menghitung-hitung tentang hasil amal yang telah kita lakukan. Maka kita akan mengusahakan amal-amal kebaikan kita di kemudian hari dan mengurangi dosa-dosa kita di kemudian hari dengan tidak melaksanakannya dan menghindari perbuatan-perbuatan yang celaka atau maksiat. Ikhwan fillah rahimakumullah, barangkali kita ini sering melakukan atau meremehkan amal-amalan sunnah yang mempunyai fadilah-fadilah yang besar, yang apabila dikerjakan secara terus-menerus mempunyai pahala yang besar. Mungkin kita sering meninggalkan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, ataupun bahkan berdoa sebelum makan atau sebelum masuk ke kamar mandi. Maka hendaknya kita lebih mengevaluasinya dengan senantiasa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan. Kemudian seperti yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kedua amalan kita ini, apa yang terjadi ketika amal kebaikan dan amal keburukan kita ini sama kedudukannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas, dan di atas Araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan banyak perbedaan mufassirin tentang apa yang dimaksud tentang penghuni Araf ini, siapa penghuni Araf ini. Namun kesemuanya bermuara pada satu makna, yaitu penghuni Araf adalah orang yang memiliki timbangan amal, kebaikan dan keburukan yang sama. Mereka berada di tempat yang tinggi, berbatas antara jannah dan neraka. Jadi mereka dapat menyaksikan kontrasnya pemandangan antara surga dan neraka. Kemudian Allah mengisahkan lagi, tatkala melihat penduduk jannah yang menyandang segala kenikmatannya, mereka mengucapkan dan berkata, bagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf juga, wa nada ashabul jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum mu'minun. Dan mereka menyeru penduduk surga, assalamualaikum, mereka belum lagi memasukinya sedang mereka ingin segera memasukinya. Mereka berandai-andai saja ada sedikit pahala, satu pahala saja amal yang berberat timbangan amal kebaikan mereka, maka selayaknya yang akan ikut bersama penghuni surga dalam surga. Dan tatkala ia menoleh ke dalam jurang neraka, mereka begitu ketakutan. Mereka melihat penghuni neraka dengan segala siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja atau ada satu dosa yang ia tinggalkan dan ia mengerjakan satu amal kebaikan, maka itulah ia terjamin selamat dari dalam neraka. Hingga mereka pun berdoa. Jadi di sini jelaskan, Allah mengisahkan lagi, kemudian ini berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz dzalimin. Artinya, wahai Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim. Quran surat Al-A'raf ayat 47. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka untuk saat-saat seperti itulah kita banyak mengevaluasi diri kita kembali, agar kita tidak meremehkan satu kebaikan pun yang Allah berikan peluangnya kepada kita. Akan kita biarkan lagi terlewat keutamaan berjalan menuju masjid, yang keutamaannya adalah barang siapa berjalan menuju masjid, setiap langkahnya, satu langkah akan dibalaskan dengan satu kebaikan, dan satu langkah lagi akan dibalaskan dengan satu menggugurkan dosa-dosanya. Akan kita remehkan pula sedekah meskipun kita dalam keadaan yang sempit, apalagi kita dalam keadaan yang lapang, karena
di perhitungan kelak, di yaumul mizan kelak. Sedikit apapun amalan bisa menjadi penentu akhir nasib kita di akhirat. Bagaimana doa? Kita sering mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.